Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sudah mandi? Sudah sarapan? Iya. Nah, biasa kita sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum dibuka bukunya, perhatikan dulu kita masih belajar tema 1, diriku. Subtema 4, nah ini tema terakhir di tema 1 ya. Subtema terakhir tema 4. Pembelajarannya sudah pembelajaran 4 ya. Tinggal 2 pembelajaran lagi. Buku tema 1 selesai. Yuk silakan bukunya dibuka halaman 131. 131. Nah, anak-anak kita buka bukunya halaman 131 ya. Nah, 131 itu 131 ya. Nah, ini pembelajaran 4. Nah, kita baca ada ini pelajarannya pelajaran olahraga. Tapi kita baca aja ya. Nah, Udin dan teman-teman bermain menelusuri jejak. Tiap kelompok berjalan bersama-sama. Jejak itu tanda yang telah ditentukan oleh guru ya, oleh guru olahraga berada di sini. Siti dan Udin berdiri paling depan jadi pemimpinnya. Sikap berjalan Udin dan Siti paling lentur dan seimbang. Lentur itu apa ya? Tidak kaku ya, seimbang. Jadi lihat gambarnya tidak miring ke kiri ke kanan. Yang lainnya mungkin agak kaku. Yang lain mengikuti di belakangnya. Kemampuan setiap anak berbeda-beda. Namun semua bekerja sama. Jadi bareng-bareng bekerja sama. Lanjut bacaannya. Kelompok Udin berhasil mencapai tujuan akhir. Kelompok Siti tertinggal di belakang. Berarti yang mendapat juara berarti si Udin kelompoknya juara satunya, si Siti juara keduanya karena dia di belakangnya. Siti, Dayu, dan Lani tidak kecewa. Jadi dia walaupun ketinggalan kalah sama kelompok si Udin, dia tidak kecewa. Semua anak istimewa karena dia tahu, dia sudah belajar bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, anak-anakku juga kelas 1A, jangan merasa kecil hati, jangan merasa rendah. Oh, aku nulisnya belum rapi. Kamu pasti punya keistimewaan lain. Oh, bacanya sudah lancar. Aduh, aku bacanya belum lancar. Tapi kamu mempunyai keistimewaan menulisnya bagus. Nah, itulah jadi semuanya harus semangat. Karena ada yang tulisannya bagus, bacanya kurang lancar. Ada yang bacanya lancar, tulisannya memberekek. Ya, masih acak-acakan. Nah, itulah keistimewaan. Jadi kamu harus semangat. Oh iya ya, aku bacanya udah lancar, tapi tulisanku iya masih ini. Iya temanku tulisannya bagus, tapi bacanya belum lancar. Nah itu. Jadi semuanya istimewa. Nah kamu jadi tetap harus semangat. Ya, jangan aduh mau nulisnya nggak bisa. Dengar. Semua orang istimewa. Pintar bacanya, ada yang tulisannya jelek. Ada yang tulisannya bagus, bacanya kurang. Nah, itulah makanya kamu jangan putus asa, harus semangat. Ya, lanjut. Nah, ini halaman 132 132 ya. Menyebutkan kata. Kata itu huruf dikumpulkan yang ada artinya. Contohnya Lani ini kata. Ya, kita mulai. Lani suka mendengarkan cerita. Jadi kalau ada yang bercerita, ya dia dengarkan. Kelebihan Lani mengenal banyak kata. Jadi kelebihannya banyak mengenal kata karena sering mendengarkan orang ngomong.
Orang ngomong didengerin, oh ngomong itu, ngomong ini, bicara itu, bicara ini, katanya didengarkan. Jadi akhirnya dia banyak mengenal kata. Tirukan kata yang disebutkan Lani. Nah, inilah diantaranya yang si Lani nyebutkan katanya. Kamu perhatikan ya. Nih, kita mulai yang dari ini dulu. Nah, dari sini. Ini, yuk kita baca ini. Pi, gi. Ulangi. Pi, gi. Yuk, lanjut ke sini. Yuk, ke sini. Yuk, baca sama-sama. Baca. Kaca. Ulangi. Iya, betul. Baca. Kaca. Lanjut ke sini. Nah, ke sini. Yuk. Su. Ku. Ulangi sekali lagi. Su. Ku. Lanjut ke sini. Nah, ini. Di sini. Bek. Becek. Bek. Becek. Nah, lanjut ini. Nah, ini motor kotor. Motor kotor. Nah, kata-kata ini yang diucapkan oleh si Siti itu kata-kata yang mirip atau serupa, tapi artinya tidak sama. Bapak hapus dulu, Bapak jelasin lagi. Artinya tidak sama. Contoh, pipi. Nah, ini pipi dengan gigi. Emang mirip mananya? Nah, huruf akhir pipi yaitu huruf akhir kata pipi adalah i. Huruf akhir kata gigi adalah i. Nah, ini ya. Jadi huruf akhirnya huruf vokal i. Ini huruf vokal i. Nah, terus lihat ini. Nah, Bapak lingkari lagi. Yang ini. Nah, ini. Baca. Dengan kaca. Nah, ini beda dengan pi dan gi. Kalau ini huruf akhirnya yang sama. Yaitu huruf akhirnya yang samanya apa? I. Nah, kalau ini baca dengan kaca, yang sama adalah suku kata akhir. Baca. Suku kata akhirnya ca. Kaca. Suku kata akhirnya ca. Nah, itu. Jadi ada yang huruf akhirnya sama, huruf vokal. Ada yang huruf akhirnya, ada yang suku kata akhirnya sama, yaitu ca nih ya. Nah, sekarang ini lihat. Yang ini. Su. Huruf akhirnya apa? U. Ku. Huruf akhirnya apa? Ku. Berarti ini sama huruf akhirnya. Kalau yang ini. Yuk. Bek. Becek. Huruf akhirnya. Nah, ini yang akan yang disebut mirip atau serupa ya. Bek. Becek. Nah, K hurufnya kan. Ini yang ini terakhir. Motor kotor. Nah, ini huruf akhir motor. Dengarkan. Motor. Kotor. Nah, ini suku kata akhir yang sama. Katanya motor. Suku katanya kan mo dengan tor.
Jadi ini suku katanya yang sama. Suku kata akhir. Tor, yang bawah tor. Motor. Kotor. Nah ini. B. Dengarin. B. Bek. B. Cek. Nah ini suku kata akhirnya bukan? Bukan. Ini huruf akhir yang sama, yaitu sama-sama K. Nah, ulangi. Motor, suku kata akhir. Kan suku katanya ada mo dengan tor. Ini ko dengan tor. Nah, jadi sama-sama tor akhirnya. Ya. Nah, kita hapus dulu. Sama-sama tor. Nah, sekarang lihat Pak Guru ngasih contoh lagi. Nah, ini. Apa dibacanya? Iya. Batu. Satu. Jadi yang samanya apa? Suku kata akhir. Suku katanya yang akhir tu. Yang bawah tu. Satu. Batu. Terus apa lagi? Masih banyak ya. Nah, contoh lagi. Nah, ini. Ayam. Bukan baca ayam. Ayam. Jadi suku katanya ada berapa? Ada dua. A dengan yam. Jadi suku kata akhirnya yam. Ini ba yam. Ba yam. Jadi ini samanya sama suku kata akhir ya. Nah, nanti kamu tulis tugasnya, nanti Pak Guru tulisin ya, tugasnya ada. Ini. Jadi si Siti itu mengenal Silani itu mengenal katanya banyak sekali, yaitu ada yang huruf akhirnya sama, ya ada yang suku kata akhirnya sama. Yang huruf akhirnya sama contohnya pipi, gigi. Yang suku kata akhirnya sama ayam, bayam, kotor, motor. Susah dengan basah. Sah semua kan? Susah. Basah dan seterusnya ya. Kita lanjut. Halaman. Nah, ini SBDP ya. Siti suka mengumpulkan gantungan kunci. Dayu bisa membuat gantungan kunci. Dayu membuat gantungan kunci untuk Siti. Gantungan kunci boneka dari kulit jagung. Masih dari kulit jagung. Kemarin buat pensil, sekarang dari kulit jagung. Dayu berbagi melalui kelebihan yang dimilikinya. Mari kita membuat boneka kulit jagung. Perhatikan. Nah, ini gambarnya. 1. Siapkan kulit jagung yang sudah kering. 2. Bentuk menjadi boneka. Terakhir. 3. Lem setiap bagian boneka. 4. Pasangkan gantungan kunci di bagian kepala. Nah, ini nggak usah dibuat karena kemarin kita sudah membuatnya. Hanya tugasnya SBDP. SBDP ini tugasnya tulis bahan-bahan untuk membuat boneka kulit jagung untuk gantungan kunci. Apa bahannya? Yaitu sama dengan kemarin yang di pembelajaran berapa tuh kemarin ya. Nah, itu yaitu lem, gunting, spidol, kulit jagung ya. Itulah bahan-bahannya. Silakan kamu nanti tulis, ini SBDP tugasnya menulis bahan-bahan untuk membuat boneka dari kulit jagung. Nah, pembelajaran 4 subtema 4 selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.